Matematika Yes Channel dalam pembahasan materi tentang pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar, baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, ataupun pada kedua ruasnya. Berikut akan diberikan bentuk umum pertidaksamaan bentuk akar atau pertidaksamaan irasional. Yang pertama, akar pangkat 2 dari fx lebih dari c dan seterusnya sampai dengan akar pangkat 2 dari fx kurang dari atau sama dengan c. Begitu juga untuk fx lebih dari akar pangkat 2 dari fx lebih dari gx dan seterusnya sampai dengan akar pangkat 2 dari fx kurang dari atau sama dengan gx. Selanjutnya bentuk yang ketiga, akar pangkat 2 dari fx lebih dari akar pangkat 2 dari gx sampai dengan akar pangkat 2 dari fx kurang dari atau sama dengan akar pangkat 2 dari gx. Dengan syarat bahwasanya fx harus lebih dari atau sama dengan 0, gx lebih dari atau sama dengan 0, begitu juga c atau konstanta juga lebih dari atau sama dengan 0. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, kedua ruas dikuadratkan, baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Langkah yang kedua, dikumpulkan yang mengandung variabel sebelah kiri, sedangkan yang tidak bervariabel di sebelah kanan atau sebaliknya. Langkah selanjutnya, cari nilai X pada garis bilangan, kemudian yang terakhir tentukan himpunan penyelesaiannya. Berikut diberikan beberapa contoh pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari akar pangkat 2 dari 5 min 2x lebih dari 3. Dan untuk selanjutnya, untuk menyebutkan akar pangkat 2, untuk selanjutnya nanti akan disebut saja dengan akar. Sehingga dari sini jawabannya adalah akar dari 5 min 2x lebih dari atau sama dengan 3. Kedua ruas dikuadratkan akan menjadi akar pangkat 2 dari 5 min 2x dikuadratkan lebih dari atau sama dengan 3. Diperoleh setiap bilangan yang dalam akar, karena di sini akar pangkat 2 dipangkatkan 2, maka akarnya hilang. Karena di sini diperoleh 5 min 2x pangkat setengah. Nah, akar ini adalah pangkat setengah dipangkatkan 2,5 kali 2 itu sama dengan 1. Diperoleh 5 min 2x pangkat setengah dikali 2 sama dengan pangkat 1. Sehingga 5 min 2x pangkat 1. Ini, jadi pangkat 1 sudah ditulis. Jadi 5 min 2x lebih dari atau sama dengan 9. Selanjutnya, kedua ruas dikurangkan dengan 5 atau ditambahkan negatif 5. Diperoleh negatif 2x lebih dari atau sama dengan 5. Atau lebih dari atau sama dengan, mohon maaf, negatif 2x lebih dari atau sama dengan 9 dikurang 5. Ya, diperoleh negatif 2x lebih dari atau sama dengan 4. Sehingga dari sini, nah, kenapa ini dikalikan dengan negatif setengah? Ini supaya x ini koefisiennya bernilai positif atau koefisiennya 1x tapi tidak ditulis, maka disebut x saja. Nah, dengan dikalikan dengan suatu bilangan, apabila dikalikan dengan kebalikannya, maka hasilnya adalah 1. Kebalikan dari negatif 2 adalah negatif setengah, maka jika dikalikan akan hasilnya 1. Dan yang perlu diingat bahwasanya suatu pertidaksamaan nilainya akan tetap apabila dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, dengan syarat tandanya dibalik. Sehingga tanda di sini dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga diperoleh X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Langkah selanjutnya, syarat. Untuk syarat dalam akar. Syarat dalam akar itu harus selalu positif atau lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 5 min 2x lebih dari atau sama dengan 0. Diperoleh negatif 2x
lebih dari atau sama dengan 0 kurang 5. Ini kedua ruas ditambahkan dengan negatif 5. Sehingga diperoleh negatif 2X lebih dari atau sama dengan 0 dikurang 5. Diperoleh negatif 2X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Dengan cara yang sama, kedua ruas dikalikan dengan kebalikan dari negatif 2 yaitu negatif setengah. Maka negatif setengah dikali negatif 2X kurang dari atau sama dengan negatif 5 dikali negatif setengah. Seperti bahwasanya bilangan tadi ya, kedua ruas nilainya akan tetap bila dikalikan dengan bilangan negatif yang sama dengan syarat tandanya dibalik seperti yang ada di sebelah sini, yaitu negatif setengah kali negatif 2X kurang dari atau sama dengan 4 kali negatif setengah. Dari sini diperoleh X kurang dari atau sama dengan 5/2. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Langkah pertama kita letakkan dulu syaratnya. Syaratnya adalah di sini ada bilangan 5/2. Nah, 5/2 itu tandanya kurang dari atau sama dengan. Karena ada tanda kurang dari atau sama dengan atau ada tanda sama dengannya, maka selangnya tersebut tertutup. Nah, kemudian 5/2 ini kurang dari. Karena kurang dari maka arahnya ke sebelah kiri, ke kiri. Selanjutnya kita letakkan bilangan yang diperoleh dari pengerjaan tadi, yaitu negatif 2. Negatif 2 diletakkan di sini. Perkiraan di sini karena kurang dari atau sama dengan, maka juga sama, yaitu tertutup. Selanjutnya karena kurang dari maka arahnya ke sebelah kiri. Nah, dari penyelesaian ini, dari kedua bilangan yang diperoleh ini, ternyata negatif 2 itu terletak di sebelah kiri 5/2 atau berada dalam interval 5/2. Sehingga yang dua-duanya terarsir adalah kurang dari negatif 2. Inilah penyelesaiannya. Dari sini diperoleh himpunan penyelesaian ketidaksamaan tersebut adalah X sedemikian, sehingga X kurang dari atau sama dengan 2 untuk X anggota bilangan real. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X-1 kurang dari atau sama dengan X-3. Dengan cara yang sama, langkah pertama, kedua ruas dikalikan dengan dipangkatkan dengan 2, kedua ruas dipangkatkan dengan 2 atau dikuadratkan, maka diperoleh X-1 kurang dari X kuadrat min 6X plus 9. Untuk diingat bahwa X kuadrat min 6X plus 9 itu diperoleh dari untuk X kuadratnya adalah X dikuadratkan. Jadi X dikuadratkan. Negatif 6X diperoleh 2 dikali X, yaitu 2X dikali negatif 3 menjadi negatif 6X. Kemudian 9 diperoleh dari negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Sehingga diperoleh X kuadrat min 6X plus 9. Langkah selanjutnya, kedua ruas ditambahkan dengan negatif X kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 6X, ditambahkan dengan negatif 9. Sehingga diperoleh negatif X kuadrat plus 6X plus X min 9 min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga di sini diperoleh negatif X kuadrat plus 7X plus 10 kurang dari itu sama dengan 0. Untuk mempermudah dibuat untuk koefisien dari X kuadrat menjadi positif, maka kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Diperoleh X kuadrat min 7X plus 10 lebih dari atau sama dengan 0. Ingat tadi tandanya dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif yang sama. Sehingga dari sini kita cari suatu bilangan, tapi sebelumnya dibuat persamaan kuadrat dulu supaya gampang. Jadi X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Sehingga dari sini suatu bilangan jika dikalikan sama dengan 10, kemudian dijumlahkan negatif 7, maka diperoleh yaitu negatif 5 dan 2. Dari sini diperoleh negatif 5 dan negatif 2, maksudnya diperoleh X min 5 dikali X min 2 sama dengan 0. Hingga X1 sama dengan 5, X2 sama dengan X min 5 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0.
diperoleh X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah syarat. Nah, syarat ini yang harus diingat. Nah, syarat X min 1 lebih dari sama dengan 0. Seperti tadi bahwa syarat dalam akar harus selalu lebih dari sama dengan 0 atau selalu positif. Maka X lebih dari 1. Langkah selanjutnya syarat yang di ruas kanan. Ingat, di sini ada X min 1 kurang dari X min 3. Nah, X min 3 ini harus selalu positif. Kenapa? Tidak ada bilangan yang lebih kecil dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Jadi, kalau di sebelah kiri ini positif, maka tidak ada bilangan negatif yang kurang dari bilangan positif, atau sebaliknya supaya gampang begini. Karena di sebelah kiri adalah positif, maka tidak ada bilangan yang kurang dari yang sebelah kanan adalah bilangan negatif. Maka selalu X min 3 harus selalu positif. Maka diperoleh X min 3 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya dari yang diperoleh tadi, yang pertama dari syarat dulu, dimasukkan dalam garis bilangan. Diperoleh yang pertama, misalkan untuk X sama dengan 1. Karena tandanya lebih dari atau sama dengan, maka dia penuh atau tertutup. Dan 1 arahnya ke kanan karena lebih dari. Kemudian yang kedua untuk 3. Nah, lebih dari 3 maka juga arahnya ke kanan. Selanjutnya bilangan yang diperoleh yaitu 5 dengan 2. 5 kita letakkan, atau 2 dulu kita letakkan, antara 1 dan 3 ada 2 di sini. Maka bilangan 2 ada di sini. Kemudian untuk, nah, di sini ada 2. Untuk kita uji dulu untuk bilangan yang kurang dari 2. Misalkan kita ambil 1. Kalau 1 kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan ini, diperoleh 1 kuadrat dikurang 7 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 4. Maka bernilai positif. Maka karena positif, arah yang kurang dari 2 adalah positif. Kemudian 5. Untuk 5 yang ke kanan ambil saja misalkan 6 misalkan. Kalau 6 kita masukkan 6 dikurang 5 dikali 6 dikurang 2, maka 1 dikali 2 positif. Maka yang sebelah kanan adalah positif. Dari 5 ke kanan. Langkah selanjutnya di antara hasilnya ini mana yang terarsir lebih banyak atau terarsir. Misalkan yang pertama 0 dari 1 sampai dengan 2. Ini adalah merupakan himpunan penyelesaian. Itu juga untuk yang lebih dari 5 ini merupakan penyelesaian. Nah, maka dari itu himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih dari atau 1 kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 5. Inilah penyelesaiannya. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 akar dari 2x plus 8 lebih dari akar dari 6 min x. Sama, yaitu kita kuadratkan, maka diperoleh 2x plus 8 lebih dari 6 min x. Kemudian 2x plus x lebih dari itu sama dengan min 8. Langkah selanjutnya 3x lebih dari negatif 2, yaitu 2x tambah x sama dengan 3x, 6 dikurang 8 negatif 2. Sehingga diperoleh x lebih dari atau sama dengan negatif 2/3. Langkah selanjutnya syarat yang pertama, yaitu untuk 2x akar dari 2x plus 8. Maka 2x plus 8 lebih dari atau sama dengan 0. 2x lebih dari atau sama dengan negatif 8 diperoleh karena kedua ruas ditambahkan dengan negatif 8, maka X lebih dari atau sama dengan 4. Langkah selanjutnya syarat yang kedua, yaitu yang dalam akar 6 min X. 6 min X lebih dari atau sama dengan 0, X negatif X lebih dari atau sama dengan negatif 6. Kedua ruas dikalikan dengan negatif 1 diperoleh X kurang dari atau sama dengan 6. Langkah selanjutnya
kita letakkan. Yang pertama syarat dulu, yang pertama yang lebih kecil negatif 4. Negatif 4 karena lebih dari negatif 4 maka arahnya ke kanan. Kemudian 6 karena lebih kecil maka arahnya ke kiri. Langkah selanjutnya dari hasil pengerjaan tadi kita letakkan pada garis bilangan, yaitu negatif 2/3. Perkiraan di sinilah untuk negatif 2/3 antara negatif 4 dan 6. Nah, sehingga dari sini kita lihat daerah mana yang banyak atau yang terakhir dua-duanya. Maka X lebih dari atau sama dengan 2/3, negatif 2/3, dan X kurang dari atau sama dengan 6. Ya, untuk negatif 2/3 ini terbuka karena di sini tidak ada sama dengannya dan arahnya ke kanan. Dengan demikian diperoleh, kemudian penyelesaiannya adalah X demikian rupa sehingga X lebih dari negatif 2/3 atau X dan X kurang dari atau sama dengan 6 untuk X anggota bilangan real. Contoh selanjutnya, contoh yang keempat, contoh yang terakhir, yaitu akar dari X kuadrat min 9 kurang dari atau sama dengan akar dari X kuadrat plus 5X min 6. Beroleh kedua ruas dikuadratkan sehingga diperoleh X kuadrat min 9 kurang dari X kuadrat plus 5X min 6. Diperoleh kedua ruas ini dalam seperti ini bisa dikurangkan X-nya sehingga beroleh 5X kurang dari negatif 6 ditambah 9 setelah dikerjakan. Selanjutnya negatif 5X kurang dari 3. Dua ruas dikalikan dengan negatif 1 diperoleh 5X lebih dari negatif 3. Sehingga X lebih dari atau sama dengan negatif 3/5. Kemudian syarat akar yang pertama adalah X kuadrat min 9. Itu X kuadrat min 9 lebih dari 0. Jika dikalikan suatu bilangan, jika dikalikan itu sama dengan 9, kemudian jika dikalikan negatif 9, jika jumlahkan 0, maka diperoleh bilangan itu adalah negatif 3 dengan 3. X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0. X1 akan sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 3. Langkah selanjutnya adalah syarat yang kedua, yaitu akar dari X kuadrat plus 5X lebih dari 6. Itu setelah dikuadrat. Syaratnya adalah harus positif, maka X kuadrat plus 5X min 6 lebih dari atau sama dengan 0. X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Ini kita cari akar-akarnya. Jika dikalikan negatif 6 ditambahkan 5. Maka bilangannya adalah 6 dan negatif 1. Diletakkan di sini, ini boleh dibalik. Ingat tentang persamaan kuadrat. Maka diperoleh X plus 6 sama dengan 0 atau min 1 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 6 atau X2 sama dengan 1. Selanjutnya, seperti yang sudah-sudah, letakkan pada garis bilangan. Terutama adalah syarat yang pertama dulu, yaitu syarat yang kedua, negatif 6 dengan 1. Negatif 6, karena tandanya dia lebih dari atau sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka dia tertutup atau penuh. Kemudian ini juga untuk yang ke kiri kurang dari negatif 6, misalnya kita masukkan negatif 7. Negatif 7 tambah 6 dikali negatif 7 kurang 1, maka hasilnya adalah positif. Karena di sini hasilnya negatif, di sini negatif kali negatif adalah positif. Maka arahnya ke kiri. Kemudian untuk 1, misalkan ambil 1, misalkan ambil 2. 2 tambah 6 sama dengan 8 positif, 2 kurang 1, 1 positif, maka hasilnya positif yang lebih dari 1. Kemudian untuk yang syarat kedua yaitu negatif 3. Negatif 3. Nah, untuk negatif 3 misalnya kurang dari negatif 3, misalkan diambil aja 4, negatif 4 misalkan. Negatif 4, maka dia hasilnya adalah positif karena negatif dikali negatif hasilnya positif.
dan arahnya adalah ke kiri. Begitu selanjutnya. Sehingga dari sini untuk X lebih dari 3 juga begitu. Kita uji dengan suatu bilangan. Langkah selanjutnya kita lihat dari sini. Nah, untuk yang negatif 3 tadi ke arah kurang dari negatif 3 itu ke arah kiri karena positif. Nah, untuk yang lebih dari 3 juga positif, maka dia ke arah kanan karena di sini arahnya positif. Kemudian kita letakkan hasilnya yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 3/5. Misalnya di sini sajalah untuk X 3/5. Maka lebih dari negatif 3/5, maka arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Dari sini terbuka. Karena tidak ada tanda sama dengan untuk di sini. Nah, kita lihat dari semuanya ini yang terarsir lebih banyak, yaitu yang dilalui oleh bilangan-bilangan tersebut, yaitu X lebih dari 3. Sehingga dari sini penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah X. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.